Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar nama sirkuit SOTA, Circuit of the Americas? Trek di Austin, Texas ini dikenal sebagai kuburan bagi banyak pembalap, bahkan yang sudah veteran sekalipun. Sudut tikungan yang ekstrim dan tanjakan tajam di tikungan pertama seringkali membuat nyali pembalap ciut. Tapi, akhir pekan ini, seorang remaja asal Indonesia bernama Veda Ega Pratama justru melakukan hal yang oleh banyak pengamat disebut mustahil. Berstatus sebagai rookie yang baru pertama kali menginjakan kaki di tanah Amerika, Veda langsung mengacak-ngacak dominasi pembalap Eropa. Bagaimana bisa seorang pendatang baru langsung mengunci baris depan di sirkuit yang belum pernah ia lihat sebelumnya? Mari kita bahas tuntas. Bagi kalian yang belum tahu, COTA adalah sirkuit sepanjang 5,5 km dengan 20 tikungan. Tantangan terbesarnya bukan cuma soal kecepatan, tapi soal adaptasi. Kebanyakan pembalap kelas dunia butuh waktu minimal 1 tahun penuh hanya untuk memahami di mana titik pengereman yang pas dan bagaimana mengambil racing line yang efisien di sini. Bagi Veda, ini adalah sirkuit buta. Dia datang tanpa data masa lalu, tanpa pengalaman tes pribadi di sini. Namun, sejak sesi free practice pertama, EFP1, Veda menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dia tidak langsung memacu motornya di batas maksimal, tapi dia melakukan observasi mengamati setiap jengkal aspal. Di FP1, dia sempat berada di posisi ke-15, tapi perlahan, catatan waktunya terus merangkak naik. Ini adalah bukti bahwa Veda punya kecerdasan taktis dalam mempelajari lintasan dengan sangat cepat. Puncaknya terjadi di sesi kualifikasi. Veda melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia mencatatkan hat-trick masuk langsung ke sesi Q2 tanpa harus melewati Q1 sejak awal musim 2026. Ini membuktikan bahwa kecepatan Veda bukan sekadar keberuntungan atau karena bantuan tarikan angin, slipstream dari pembalap lain. Drama pun dimulai. Di putaran terakhir yang sangat krusial, atau yang biasa disebut flying lap, Veda tampil sangat agresif. Di sektor 1 dan 2, catatan waktunya menyala merah, artinya dia lebih cepat dari pembalap lainnya. Banyak yang mengira Veda akan merebut posisi kedua atau bahkan pole position. Tapi, di salah satu tikungan terakhir, ban belakang motornya sedikit melebar keluar lintasan hijau, track limit. Panitia langsung membatalkan lap tercepatnya itu. Kecewa? Pasti. Tapi hebatnya, meski lap terbaiknya dibatalkan, catatan waktu sebelumnya masih sangat kuat untuk menempatkan Veda di posisi keempat. Dia hanya terpaut sekitar 0,7 detik dari sang peraih pole position, Alvaro Carpe. Ini adalah posisi start yang sangat menguntungkan untuk balapan nanti malam. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan sesi free practice kedua dan juga qualifying kedua, dan ya hasilnya cukup positif. Saya bisa mempertahankan barisan kedua di selama 3 seri ini, dan ya saya mempunyai confidence yang cukup. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin Veda spesial dibanding pembalap Indonesia sebelumnya? Pertama, konsistensi. Veda bukan pembalap yang hanya cepat di satu lap, tapi dia punya race pace yang stabil di angka 2 menit 13 detik kecil. Dalam dunia balap, konsistensi jauh lebih penting daripada satu putaran cepat tapi sisanya melambat. Kedua, mentalitas. Coba lihat klasemen sementara. Veda saat ini berada di posisi ketiga dengan 27 poin. Menempel ketat Morelli dan Quailes. Di usia yang masih sangat muda, Veda tidak terintimidasi oleh nama-nama besar. Dia membawa standar baru bahwa pembalap dari Asia, khususnya Indonesia, tidak lagi hanya sekadar penggembira di kelas Moto3, tapi penantang serius gelar juara dunia. Banyak pengamat internasional mulai menyamakan gaya balap Veda dengan talenta besar dunia karena kemampuannya menjaga ban tetap awet hingga lap-lap terakhir. Ini adalah ciri khas pembalap yang sudah matang secara taktik.
balapan nanti malam di Austin diprediksi akan sangat ketat. Strategi Veda untuk meraih podium sangat jelas. Dia harus melakukan start yang bersih. Tikungan pertama, Cota yang menyempit dan menanjak tajam seringkali memicu kecelakaan beruntun. Dengan start di posisi keempat, Veda punya ruang yang cukup aman untuk menghindari kerumunan di tengah dan langsung menempel grup depan. Lawan terberat tentu saja adalah Alvaro Carpe dan Queiroz. Namun, jika melihat data latihan bebas, Veda punya keunggulan di sektor teknis. Jika dia bisa bertahan di grup depan hingga 3 lap terakhir, besar kemungkinan bendera merah putih akan kembali berkibar di podium Amerika. Veda Ega Pratama bukan sekadar memacu motor, dia sedang membawa harapan jutaan masyarakat Indonesia di baju balapnya. Dia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, kita bisa bicara banyak di level dunia. Nah, menurut kalian, mampukah Veda meraih podium pertamanya di Amerika nanti malam? Atau jangan-jangan dia bisa memberikan kejutan dengan meraih kemenangan perdana? Tulis prediksi kalian dan berikan pesan semangat untuk Veda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update prestasi anak bangsa lainnya hanya di Rajadin Story. Saya Rajadin, pamit undur diri.